Nggih, izin Pak Prof. Nggih. Eh Pak Yahya luar biasa nggih. Kalau membahas konsep mendadar konsep memang beliau ini sangat bersemangat. Nggih. Eh Gus Yahya, sekilas saya amati, saya baca dari file yang jenengan kirim di grup, memang betul bahwa artikel yang jenengan susun ini lebih pada conceptual paper atau literatur review ya, jadi kajian pustaka yang ya theoretical essay lah gitu, semacam itu. Nah, kalau kita tarik ke dua aliran besar penelitian, memang kajian teoritis ini saya jarang menemukan gitu di artikel bereputasi, karena biasanya memang kajian teori itu memang lumayan berat gitu ya. Nanti ada sedikit di belakang mungkin kenapa berat begitu ya. Jadi yang saya lihat banyak diminati itu adalah penelitian empiris rata-rata. Jadi kalau kajian teoritis itu peminat atau jurnal bereputasi yang menerima itu nggak terlalu banyak lah ya. Emang kajian ini lumayan berat ya, karena beberapa hal. Jadi kalau kajian teoritis itu kan memang hanya sekedar memaknai dan atau menyusun kembali itu ya pengetahuan yang sudah ada. Makanya memang diperlukan metodologi, memerlukan cara, memerlukan bahan yang memang luar biasa. Jadi beberapa hal mungkin tantangan yang bisa dijawab atau diperbaiki mungkin sama Gus Yahya kalau memang ini mau diangkat, bahwasanya jangan hanya sekedar menarasikan teori gitu ya, karena resiko ditolaknya oleh editor itu tinggi kalau hanya sekedar menarasikan, mendeskripsikan teori yang sudah ada. Nah itu harus ada tawaran baru ya, semacam sintesa teori yang memadukan teori A, teori B gitu, atau menawarkan sebuah model kerangka baru gitu ya, atau mungkin malah mengkritik secara tajam teori-teori lama dengan teori baru yang ditemukan. Mungkin kalau itu dilakukan laku gitu ya. Kemudian tadi kaitannya dengan yang kedua, kaitan dengan metodologi. Sekarang kalau kajian literatur itu Gus yang sedang up to date, yang masih banyak yang nerima ya jurnal bereputasi itu kalau menggunakan yang namanya metodologi sistematik literatur review ya, dengan metodologi metodologi setengah patennya sekarang namanya Prisma. Kalau bahas ini Pak Samsudin kayaknya sudah tamat lah ya. Jadi kalau kita kajian literatur memakai sistematik literatur review, kemudian metode yang kayak Prisma tadi itu peluang diterima di Scopus tinggi. Ada khusus, saya pernah dikasih link itu satu jurnal isinya SLR semua. Jadi hanya memetakan studi literatur tapi dengan sistematis, tidak hanya literatur review. Kalau dulu memang cuma literatur review sudah laku Gus, tapi sekarang yang baru itu sistematik literatur review dengan metodologi yang rigid gitu. Kemudian juga tantangan lain ini Gus, novelty ya. Biasanya itu memang kesulitan kita menemukan kebaruan dari teori-teori yang sudah jenuh dibahas banyak orang, para ahli-ahli itu ya. Itu kan sudah banyak membahas satu teori pendidikan, itu kan udah jenuh ya, jenuh. Dan kalau kita memang tidak kuat di bahan, tidak kuat di pemikiran, ya kita akan kesulitan menemukan celah atau kebaruan itu. Kemudian yang terakhir ya masih nyambung dengan yang dikatakan Mbak Fatkur, memang kalau ini literatur review kajian pustaka memang memerlukan literatur yang berkualitas gitu ya, tidak hanya menampilkan
jurnal atau artikel bereputasi 5 tahun terakhir minimal ya, tapi juga memerlukan kajian kitab babon kalau memang ini mensintesa atau mendeskripsikan kajian-kajian teori tentang Darul Arkom gitu. Mungkin itu Gus 4 hal yang mungkin bisa dijadikan perhatian buat saya juga sih. Sebenarnya saya juga masih belajar, meskipun juga artikel yang saya susun juga masih literatur review, belum sistematik Gus, tapi saya mencoba menawarkan kerangka baru, sintesa baru. Demikian Pak Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Prof mengawali. Saya Pak Rudi. Pak Fatkur dulu nggih. Pak Fatkur, MBG ini bidang yang seksi, Pak. Skupnya seksi sekarang. Jadi kalau kita ambil skup MBG itu, kalau di Indonesia ini pasti diminati. Saya cek tadi itu bidang penelitian, topik penelitian yang paling diminati di Indonesia setahun terakhir lah, 6 bulan terakhir. Itu salah satunya adalah tentang MBG, Pak. Tentang MBG. Nah, usulan saya Pak Fatkur, mungkin jika ini memang ditargetkan untuk ke jurnal bereputasi internasional, itu bisa ditambahkan variabelnya, Pak. Jadi biasa kalau jurnal internasional itu variabelnya tidak cukup 2, tapi ya minimal 3 atau 4 lah. Sebagaimana yang dulu yang disampaikan Pak Prof Ibnu Hajar, memang kalau karya tesis atau disertasi itu analisa korelasinya itu memang lebih detail, lebih rumit gitu. Tidak hanya melibatkan 2 variabel gitu. Jadi mungkin bisa minimal 3 variabel atau 4 variabel, salah satunya nanti variabel mediasi gitu, perantara. Itu kalau menggunakan itu Pak Fatkur, variabelnya ditambah, itu nanti insya Allah akan lebih bagus gitu. Peluang untuk diambilnya, peluang untuk diterbitkannya itu besar. Kemudian lagi, karena basic kita studi Islam, mungkin Pak Fatur, variabelnya itu juga dikombinasikan gitu, antara variabel sosial ya, ini kan masuk fenomena sosial ya, fakta sosial, itu bisa dibidik atau dibaca gitu dari perspektif variabel keislaman. Mungkin dari tadi itu saya sempat nyari-nyari, mungkin bisa dari tinjauan fikihnya tadi ya, variabel fikih ya, mulai sebentar Pak Fatur, ini tadi saya juga sempat tadi itu berdiskusi dengan AI, gimana kalau ini 2 variabel, kalau 3 variabel seperti apa, 4 variabel apa gitu ya, kaitannya dengan penelitian Pak Fatkur. Disarankan memasukkan variabel tentang keadilan sosial gitu ya, kemudian adab makan gitu, semacam itu. Atau yang lain lah ya, yang kaitannya dengan konsentrasi kita, mungkin konsentrasi pendidikan Islam juga bisa dimasukkan, ditambahkan di situ. Insya Allah peluangnya nanti bisa lebih besar. Karena pengalaman saya Pak Fatkur, saya di awal pasca Prof Hajar itu saya mencoba submit ke ICJ Unwale Songo yang Sinta 2. Saya pakai 3 variabel itu, sampai sekarang nggak ada balasan. Itu artinya kurang diminati gitu. Kalau Sinta 2 reputasi nasional, kalau hanya 3 variabel itu kayaknya sama refernya itu dilewati, tidak layak ini gitu. Atau mungkin saya kurang sabar ya, mungkin tidak tahu apa, perlu waktu lagi untuk menunggu balasan review dari ininya, dari review jurnalnya gitu ya. Yang satu itu, kemudian yang kedua Pak Samsudin. Iya, mungkin Pak
karena sama-sama kuantitatif nggih. Kalau saya lihat memang sama-sama menggunakan analisa statistika, bibliometrika juga seperti itu, memetakan metadata dari penelitian-penelitian yang di bidangnya Pak Samsudin nggih. Kalau mungkin bisa dinaikkan Pak ke SLR Pak, nanti bisa itu insya Allah banyak yang minat, kalau banyak yang bisa nerima mungkin kalau ditingkat ke SLR. Kalau yang bibliometrika kayaknya kalau di Sinta insya Allah masih Pak. Kalau di jurnal internasional Scopus dan macamnya saya jarang Pak menemukan bibliometrika. Yang sering itu ketemu ya sistematik, literatur review yang SLR. Ya memang lebih rumit Pak. Kemudian toolnya juga lebih banyak. Meskipun saya juga belum praktik, hanya hanya sedikit memahami alurnya aja gitu. Mungkin itu Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.